tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, mari Bapak Ibu kita mulai majelis mulia ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikati al-muqarrabina. Allahumma fakihna fiddin wa'allimna at-ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita baca bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Indari ila antentang ala di atas di dalam hatta sehingga dengan bila bagi dan kemudian tetapi bal justru la tidak ada kalah hadza ini lelaki hadihi ini perempuan Danika itu lelaki Tilka itu perempuan Aulai mereka ini Ulaika mereka itu Hauna di sini Hunalika di sana Alladzi orang yang lelaki Allati orang yang perempuan Alladzina orang-orang yang
sesudah Indah tinggal al-an sekarang Yauma hari laila malam Robah pagi nahar siang Amama di depan Wara'a di belakang Fauqa di atas tahta dia hingga di sisi baina di antara haula di sekitar bersama inna sungguh innama sungguh hanya ana sungguh sungguh hanya laqad sungguh la'ala semoga laita andaikan la tiada in jika lau kalau iz ketika tidak ababina amma adapun dimanapun lama ketika lama setiap kali karena adalah soro menjadi laisa bukan asbaha menjadi ma tidak illa kecuali lam tidak ghaira selain ahal apakah ayu yang mana aina di mana man siapa mata kapan lima kenapa kam berapa kaifa bagaimana. Oke. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam kata. Macam-macam kata. Halaman berapa, Kak? Halaman, silakan dibuka halaman Yang di lembaran. halaman 56. Halaman 556. Macam-macam kata. Nah, ini. Nah. Macam-macam kata ada 3. Macam-macam kata ada 3. Isim itu kata benda. Fi'il itu kata kerja. Huruf itu kata bantu. Ya. Jadi ada isim, kata benda, ada fi'il, kata kerja, dan huruf, kata bantu. Contoh isim, kitabun. Artinya kitab. Contoh fi'il, doroba. Artinya memukul. Contoh huruf, min. Nah, artinya dari. Nah, terus di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, dan ciri-ciri kata bantu atau huruf. Nah, ini
kurang terlalu penting, jadi kita lewati ya. Oke. Berikutnya isim ya. Halaman berikutnya, isim ini dibagi-bagi menurut jenis kelaminnya. Halaman 58. Menurut jenis kelaminnya ada dua, mudzakkar dan mu'annas. Isim mudzakkar laki-laki, isim mu'annas perempuan, zaujun suami, laki-laki, zaujatun istri, perempuan. Ya. Isim mudzakkar ini laki-laki, kata benda laki-laki, dan isim mu'annas perempuan. Ciri-ciri isim mudzakkar, tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Ya, tak marbutoh di akhirnya. Contoh zaujun, zauj, ya, artinya suami. Atau digunakan untuk laki-laki, kata benda laki-laki. Ahmad. Ya. Kemudian yang kedua, isim mu'annas. Isim mu'annas itu perempuan. Ciri-cirinya apa? Ada tak marbutoh di belakangnya. Ya, atau digunakan untuk perempuan. Ya. Ini ada latihannya halaman 59. Silakan nanti dikerjakan. Kemudian maaf Ustaz. Ustaz, ya. buku yang kita pakai sekarang buku yang mana Ustaz? Saya kan ada ini metode al-ijaznya yang kitab kuning jilid 2 Ustaz. Ini buku yang mana sekarang Ustaz? Jilid 1. Oh, jilid 1 ya. Saya punya yang jilid merah. 2. Oh, iya Ustaz. Kalau jilid 2 kitab kuning. Iya. Berikutnya halaman 60. Isim ada isim apa? Isim dibagi menjadi 3 menurut jumlahnya. Ada isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak. Nanti isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak. Isim mufrad itu apa? Kata benda mufrad, tunggal. kata benda tunggal. Isim contohnya apa? Muslimun. Muslimun. Satu Kitabun. orang muslim. Ya, kitabun. Satu buah kitab. Kemudian isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Kata benda. Dua. Ya, yang berjumlah dua. Muslimani atau muslimaini. Ada tambahan apa akhirnya? Ya nun. Ya nun atau alif nun. Ya, muslimani atau muslimaini. Artinya apa? Dua orang muslim. Talibun jadi apa? Talibani atau talibaini. Artinya Dua orang murid atau siswa. Ya, pokoknya kaidahnya tinggal ditambah akhiran alif nun atau ya nun. Dan sebelumnya harus fathah. Ya, sebelumnya fathah dan nunnya kasroh. Berikutnya isim jamak. Isim jamak ada berapa? Jamak ada 2. Ada 2. Ada apa? Ada 3 ya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Oh, jamak taksir. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak laki-laki. Jamak laki-laki, bagus. Bentuknya, ciri-cirinya
Akhiran wawu nun. Akhirannya wawu nun atau Ya. Ya, ya nun. Nunnya fathah. Ini untuk membedakan dengan isim tasniyah. Tolibun menjadi tolibuna atau tolibina. Artinya Banyak siswa-siswa. Banyak Muslimun. Muslimun jadi muslimuna atau muslimina. Muslimina. Artinya apa? Banyak Banyak Muslim. muslim. Kalau pakai para gitu bisa ya, Pak Ustaz? Para muslim gitu. Para boleh. Para muslim boleh. Kedua, jama mu'anas salim. Apa itu? Jama perempuan. Ciri-cirinya menambahkan akhiran alif. Menambahkan akhiran alif ta. Tolibatun. Tolibatun. Tamar butonya dibuang dulu, lalu ditambah alif. Alif ta. Muslimatun. Jadi muslimatun. Artinya Para muslimah atau para muslimah. Terakhir jama taksir. Apa itu jama taksir? Jama yang tidak beraturan. Tidak beraturan. Bagus. Baik untuk laki-laki, untuk perempuan. Ya, jadi perubahannya tidak ada aturannya. Baitun, jadi apa? Buyutun. Atau buyutan atau buyutin sama. Artinya apa? Rumah. Rojulun, jadi apa? Rijalun. Artinya apa? Para laki-laki. Iya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Terakhir, ya ada, silakan. Itu ada wazannya ya Ustaz? Aduh, suaranya keras banget. Apa? Untuk yang jamak taksir itu dia ada punya wazan-wazan ya? Jamak taksir ada wazannya, ada polanya. Cuma tidak apa ya? Tidak apa? Tidak beraturan. Jadi kita nggak bisa nebak ini wazannya apa gitu. Tidak ada polanya. Harus dihafalkan. Itu. Ustadz, boleh tanya ya? Boleh. Kan tadi rijalun gitu ya. Kalau rijalan atau rijalin itu sama, Ustadz? Sama artinya. Oh, ya. Itu masuk jamak taksir juga kan? Ya, jamak taksir juga. Oke, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Berikutnya ada isim menurut kejelasannya. Ada isim nakiroh dan isim ma'rifat. Isim nakiroh itu isim kata benda umum. Kalau isim ma'rifat kata benda khusus tertentu. Ciri-cirinya kalau isim nakiroh akhirnya tanwin, ya, dan bukan untuk nama. Kemudian kalau isim ma'rifat ada alnya, ya. Contoh al-muslimu. Kalau nakiroh muslimun. Artinya kalau muslimun seorang muslim. Kalau al-muslimu artinya muslim itu. Muslim itu. Al-kitabun, kitab itu gitu ya. Kitab itu. Artinya menunjukkan kejelasan. Kejelasan. Kalau nakiro masih umum. Masih umum. Kalau di bahasa Inggris itu awalan the. Al itu sama dengan the. The book. Buku itu. Kalau nakiroh awalannya
A book. A book, sebuah buku. Itu nakiro. Definite artikel. Ya, definitif. Kalau sudah definitif itu ma'rifah. Sudah tertentu. Ada pertanyaan? Silakan. Ini nih. Tapi ini kurang terlalu ini ya, penting tentang nakiro ma'rifat. Yang kita tahu ini aja. Dari Bain ini tahunya. Ada pertanyaan? Di buku ada nggak Ustadz? Yang nakiro nggak ada. Nakiro ma'rifat nggak ada. Ini tambahan aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke prakteknya. Terakhir ayat 16 ya. Ya. Ini sekarang ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro. Silakan dibuka di buku halaman berapa? 161. 161 ya. 160 atau 161 ya. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro. Falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya. Silakan lihat di layar atau di buku masing-masing, tapi jangan lihat Quran terjemah. Kita jawab bersama-sama. Masalu, apa artinya? Perumpamaan. Perumpamaan. Ini permisalan ya. Ya, atau permisalan. Sudah jadi bahasa kita. Masal itu misal, sama dengan misal. Masalu permisalan hum. Mereka. Masaluhum berarti apa? Perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka atau permisalan mereka. Mereka di sini siapa? Orang-orang yang munafik. Ya, kemarin kan bahas munafik ya. Ka, apa artinya ka? Seperti, bagus. Ini sudah kita hafalkan. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas. Kalau sudah hafal insya Allah ka seperti masali perumpamaan atau permisalan allazi orang-orang atau orang yang ya, kalau alladzina orang-orang yang. Ini ada yang noise, bisa di silent aja nggak? Ada yang noise kayaknya nih. Nah ya, biar lebih khusyuk. Alladzi orang yang istauqada artinya apa? Menyalakan. Ya, silakan dilihat di buku. Ada, nggak apa-apa lihat di buku, tapi jangan lihat terjemah Quran. Istauqada menyalakan. Naron. Api, bagus. Nar ini selain api artinya apa? Neraka. Nah, cara bedainya gimana? Ya, tergantung konteksnya. Kalau di sini, kalau diartikan neraka tidak cocok. Jadi kalau kita rangkai perumpamaan mereka orang-orang munafik seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Ya. Fa apa artinya?
Maka. Lama. Lama apa? Kalau ketika idza apabila amma adapun Ada kala ya. Apa yang? Aisu dimanapun lama Ketika lama ketika setiap kali ya. Lama ketika. Lama itu sama dengan id, sama dengan ingda, artinya sama. Falamma maka ketika alboat. Ya, ada tuh di bawahnya. Apa artinya? Menyinari. Menyinari. Di sini ada tambahan tak sukun menunjukkan subjeknya mu'annas. Ya, kalau ada kata kerja diakhiri tak sukun ini berarti subjeknya mu'annas atau perempuan. Maka ketika menyinari yaitu apa? Api. Ketika api itu menyinari, api itu mu'annas ya. Naron. Apa yang apa yang haulahu di sekelilingnya. Di sekeliling atau di sekitarnya. Haula sudah kita hafalkan haula. Sekitar ya. Ya, haula amama di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, ingda di sisi. Baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Oke. Haulahu artinya apa? Di sekitarnya. Dhahaballahu. Dhahaba artinya menghilangkan. Melenyapkan ya. Menghilangkan. Ini di bawahnya ada. Allah. Ini Allahu ini sebagai subjek ya. Karena ciri-cirinya akhirannya dhamma. Kalau Allahu akhirnya dhamma, ini ciri-ciri subjek. Allah menghilangkan binurihim. Dengan cahaya kepada cahaya mereka. Pada cahaya mereka. Nur apa artinya? Cahaya. Kalau nar api. Allah menghilangkan cahaya mereka. Kepada cahaya mereka. Ketika api itu menyinari apa yang di sekitar mereka, malah Allah menghilangkan cahaya mereka. Wa dan taroka membiarkan hum mereka fi di dalam zulumatin kegelapan. La tidak yubsirun. Mereka melihat. Bagus. Ini di bawah ada absara yubsiru. Kalau ada ya wawu nun, ini mengandung makna mereka. Tidaklah mereka melihat. Itu. Coba kita rangkai. Perumpamaan mereka orang-orang munafik seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api. Maka ketika menyinari apa yang di sekitarnya, Allah melenyapkan pada cahaya mereka dan membiarkan mereka kegelapan di dalam kegelapan. Tidaklah mereka melihat. Mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat ya. Ini bahasa kiasan.
Ya Bapak Ibu. Jadi bahasa kiasan, jadi artinya itu perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Api di sini itu diumpamakan seperti Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu memiliki cahaya sebagaimana api memiliki cahaya. Nah, orang-orang munafik itu sudah mendapatkan Al-Qur'an, ya. Artinya sudah sampai ke mereka Al-Qur'an. Ya, Nabi kan berdakwah ke mereka. Nah, berarti kan mereka sudah dapat Al-Qur'an tuh. Al-Qur'an sudah menyinari mereka. Ya, tetapi justru mereka menolak Al-Qur'an. Nah, ketika mereka menolak Al-Qur'an, maka Allah mengambil cahayanya itu, ambil hidayah itu. Jadi cahaya itu seperti hidayah. Al-Qur'an itu apinya, cahayanya itu hidayahnya. Allah ambil hidayah itu dan Allah biarkan mereka, meninggalkan mereka di dalam kegelapan, di dalam kekafiran. Dulumat di sini adalah kekafiran atau kesesatan. Mereka tidak bisa melihat. Itu jadi pakai bahasa kiasan di sini. Allah pakai bahasa majas. Tafsir Pak. Ayat Al-Baqarah Pak 18 17. Kenapa? Ya, silakan Ibu Siti Romla. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum, perumpamaan mereka, kamasali, seperti perumpamaan alladzi, orang yang istokoda menyalakan naron, api, falamma, maka ketika adoat, menerangi, apa-apa holahu di sekitarnya, apa yang holahu di sekitar mereka, jahabaulahu, Allah melenyapkan, menghilangkan, binurihim, pada cahaya mereka, watarokahum, dan membiarkan mereka di dalam zulumat, kegelapan, la, tidak, yubsirun, mereka melihat. Alhamdulillah. Iya, santai. Alhamdulillah. Mereka tidak bisa melihat. Ya. Yang tidak bisa melihat hatinya, ya. Kalau mata kepalanya bisa lihat, tapi hatinya tidak bisa melihat kebenaran. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun apa artinya? Mereka tuli. Summun artinya apa? Coba di buku dilihat. Mereka tuli. Merekanya dari mana? Summu. Nggak ada mereka itu tuli. Merekanya dari mana? Dari mana? Summun artinya tuli. Ya. Nah, ini asalnya memang ada yang dibuang. Hum, asalnya hum summun. Ya, hum summun. Bukmun. Bisu. Ya, bisu. Mereka bisu. Hum bukmun. Umyun. Buta. Buta. Asalnya hum umyun. Mereka buta. Yang tuli di sini ini tuli apanya? Tuli hatinya, pikirannya. Ya. Jadi bukan telinganya. Telinganya mereka mendengar enggak? Dengar, tapi mereka tidak masuk. Jadi Al-Quran enggak masuk ke telinga mereka. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, itu istilah bahasa Indonesia seperti itu. Bukmun. Mereka bisu. Mereka bisa ngomong enggak? Bisa, tapi tidak bisa untuk mengatakan yang benar. Yang sebenarnya. Mereka tidak mau mengatakan yang benar, suka berbohong. Itu orang-orang munafik. Umyun, buta. Matanya bisa melihat nggak? Melihat, tapi seolah-olah nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah orang-orang munafik. Fahum,
Sehingga mereka mereka la tidak yarji'una mereka dapat kembali. Mereka kembali. Mereka Tanda kembali. merekanya apa? dari Iya. Ya wa nun. Ya, wa nun. Ya. Mereka kembali, tanda merekanya apa? Ya wa wawu nun. Bagus. Kalau ada ya wawu nun ini mengandung makna mereka. Berarti akar katanya apa? Roja'a. Di tengah-tengahnya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita belajar tentang tasrifnya. Roja'a yarji'u. Makanya ada istilah rujuk. Orang kalau rujuk itu artinya apa? Kembali. Ya, rujuk. Atau merujuk perkataannya. Kembali. Coba kita rangkai. Summum bukmun umyun. Mereka itu, ini ada yang dibuang. Hum summun. Mereka itu tuli dan bisu dan buta. Maka mereka tidaklah kembali. Maksudnya kembali kepada jalan yang benar. Ini orang kalau sudah terlalu jauh dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, ya itu sulit untuk kembali. Ya. Kita aja kalau seminggu nggak baca Quran, mau mulai lagi berat atau ringan, Bu? Berat. Seminggu nggak ngaji, berat gitu. Karena seperti itu. Orang kalau terlalu jauh ya dari Allah, mau mulainya lagi berat. Apalagi ini sudah terlalu sesat nih orang-orang munafik. Berat lagi untuk kembali. Itu ya. Silakan Ibu Yusra. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyun fahum la yarji'un. Summum, sebelumnya hum ya Ustaz ya. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, fahum maka mereka lah tidak yarji'una, tidak mereka kembali. Iya, tidaklah mereka kembali kepada jalan yang benar. Baik. Selanjutnya ayat 19. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Au artinya apa? Atau. Ini kalau hafal huruf ataf tahu artinya. Wa dan suma kemudian fa maka lakin tetapi bahkan au atau la tidak lima ada kala ka artinya seperti. Ini tadi Kak sudah ya. Min andari ila kepada Kak seperti ala di atas dia. Soyibin hujan. Soyibin hujan lebat. Oh soiban ya. Soiban. Ya, itu ada doa itu. Allahumma soyiban nafi'an. Allahumma ya Allah. Soyiban apa? Hujan lebat. Ya hujan lebat nafi'an yang bermanfaat. Maksudnya
turunkanlah hujan yang bermanfaat gitu. Allahumma shayyiban nafi'an. Di situ ada yang dibuang berarti. Allahumma shayyiban nafi'an, ada yang dibuang. Ya, turunkanlah ini perkiraannya itu yang dibuang adalah turunkanlah hujan yang angzil kalau bahasa angzil shayyiban nafi'an. Allahumma angzil shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Au kasayyibin artinya apa? Atau seperti hujan lebat. Dari asama langit fihi di dalamnya zulumatun kegelapan. Tadi sudah ya. Wa Dan ra'dun petir atau kilat? Petir ra'dun. Wa petir dan barqun petir. Kilat. Kalau akhirannya qaf, akhirannya ki berarti kilat. Iya, kalau akhirannya ki berarti kilat. Kalau bukan ki berarti petir. Ini kan barqun akhirannya ki kan? Berarti kilat. Ini biar ingat aja. Ya ja'aluna. Mereka menjadikan. Ada tanda merekanya apa? Ya, waw dan awalannya, akhiran wawu dan nun. Akar katanya berarti ja'ala. Mereka menjadikan asobi'a. Asobi itu jari-jari. Ya, coba dilihat di buku. Asobi jari mereka fi di dalam azani. Ada di buku, lihat di buku. Telinga. Uzun jamaknya uzun asobi. Ya. Telinga mereka. Min dari aswaiki. Pendengaran. Soaik itu petir ya, halilintar. Guntur. Ya. Guru atau guru. Minas soaiki dari petir. Hadaro. Hadar itu takut. Al-maut. Kematian. Jadi mereka takut mati dari petir. Ini dibalik ini. Terjemahnya dibalik. Mereka takut mati dari petir. Hadarul maut minas sawaik. Itu. Hadarul maut minas sawaik. Takut mati dari petir. Sambar petir. Takutnya gitu. Ya. Tadi akhirnya mereka memasukkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Wallahu dan Allah muhitun meliputi. Maha meliputi. Ini di buku ada meliputi bil kafirin. Kepada orang-orang yang dengan atau kepada orang-orang kafir. Ini jamaah apa ini? Kafirin. Tadi sudah. Jamaah mudzakar salim. Allah Maha meliputi terhadap orang-orang kafir. Maksudnya meliputi itu menguasai. Allah Maha menguasai terhadap orang-orang kafir. Ya. Coba kita rangkai dari awal. Atau seperti hujan lebat dari langit di dalamnya ada kegelapan dan petir dan
Dan kilat. Dan kilat. Ya, Mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka. Minas sawaiki hadarul maut. Dari petir. Nah, ini dibalik nih. Takut mati dari petir. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah maha meliputi dengan orang-orang kafir. Ini juga bahasa kiasan lagi ini. Iya. Ya, ini bahasa kiasan. Perumpamaan orang munafik, ya. Tadi kan perumpamaan pertama sudah. Atau perumpamaan mereka itu seperti hujan lebat. Seperti kondisi hujan lebat, ya, yang turun dari langit, di dalamnya ada kegelapan, ya, udah hujan malam-malam gelap, ya, malam-malam gelap, ada kegelapan, ada petir, hujannya penuh dengan petir dan ada kilat. Nah, kilat ini disamakan seperti Al-Quran. Ya, kilat dan petir dua-duanya. Kilat dan petir ini seperti Al-Quran, ya. Karena Al-Quran, kilat itu kan mengandung cahaya. Cahayanya itu hidayah Al-Qurannya itu, petunjuk Al-Qurannya. Nah, Al-Quran itu petir itu kan bersuara. Al-Quran itu kalau dibunyikan, ya, bagi orang-orang munafik itu seperti petir. Tidak mau mendengarnya itu. Nah, karena Al-Quran membuka, ya, kedok-kedoknya orang munafik gitu, ya. Jadi Al-Quran itu kadang sering memberikan ciri-ciri orang munafik. Nah, orang munafik jadi ketahuan, padahal mereka sudah sembunyi-sembunyi biar tidak ketahuan. Gitu. Nah, Al-Quran turun, wah, orang munafik panas, dengerinnya tuh Pak, panas, disindirin terus sama Al-Quran. Jadi seperti petir yang memiliki suara yang yang keras gitu, ya, sehingga kita nggak mau mendengarnya, sebagaimana orang munafik nggak mau mendengarkan Al-Quran. Karena saking tidak suka mendengar Al-Quran, ya ja'aluna asabi'ahu, mereka mau menjadikan jari-jari mereka ada di telinga-telinga mereka, ditutup itu telinga-telinga mereka. Kenapa ditutup? Karena takut mati dari petir itu. Jadi sampai segitunya, ya, orang itu sampai hampir mati mendengarkan Al-Quran gitu. Ya, bisa sampai mati stres. Orang kan bisa mati karena stres. Gitu, ya. Bisa stres. Orang stres akhirnya bunuh diri gitu. Ya. Orang kalau nggak punya pegangan itu mudah stres. Ya. Kayak orang-orang Barat, orang-orang Jepang, ya, mereka nggak punya pegangan. Ya, akhirnya bunuh diri. Tapi kalau orang Islam ada Al-Quran, masih ada hadis, masih ada ibadah, jadinya kalau ada masalah larinya ke Allah, jadi tidak stres. Ini orang munafik nggak punya pegangan, ya, sehingga mereka stres bunuh diri. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah maha meliputi terhadap orang-orang kafir. Nah, artinya Allah itu maha kuasa terhadap mereka. Kapan saja bisa mematikan mereka, ya. Jadi kapan saja mematikan mereka atau Allah membiarkan mereka gitu. Oke, Ibu Wirda silakan. Ya. Atau kasoyibin seperti hujan lebat, minna dari samai langit, fihi di dalamnya dulumatun kegelapan, warokdun dan petir,
wabarkun dan kilat, yajaluna mereka menjadikan asobiahum jari-jari mereka fi di dalam azanihim telinga-telinga mereka minasawaiki dari petir hazaro takut al-mauti kematian wallahu dan Allah muhitu maha meliputi bil kafirin dengan orang-orang kafir. Iya, santai. Berikutnya yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini di halaman 163. Boleh lihat buku. Yakadu. Hampir. Dari kata apa ini? Kada yakadu. Hampir. Al-barqu. Kilat. Tadi sudah ya. Akhirannya kof ki berarti kilat. Kof kilat. Ya, kalau ra'dun petir. Ya. Hampir kilat itu yakhtofu. Menyambar. Dari khotofa yakhtofu. Absara. Penglihatan. Absar ini jama dari basorun. Basor itu penglihatan. Absor. Ya, absor jama taksirnya. Jama tidak beraturan. Absor penglihatan. Hum mereka. Masya Allah. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ya, artinya Al-Quran itu hampir saja menjadikan mereka mati. Iya, mati karena stres itu. Ya, orang kalau sangat malunya banget gitu kan ya. Sangat malu banget itu kan bisa stres, bisa bunuh diri. Nah, ini orang munafik itu dibuka itu kedoknya. Bahkan Nabi itu tahu nama-nama orang munafik satu persatu itu. Ya, Nabi itu tahu. Ya, itu kalau dibuka, wah stres, hampir mereka itu bisa mati. Gitu. Tapi Nabi nggak mau ngasih tahu. Apa tujuannya? Kenapa Nabi nggak ngasih tahu ke sahabat yang lain nama-nama orang munafik? Mereka tidak malu. Iya. Terus sadar. Betul. Supaya barangkali mereka taubat gitu. Jadi kalau kita punya teman berbuat salah atau berbuat maksiat, dosa, itu jangan dibuka aibnya. Jangan dibuka. Barangkali nanti dia taubat. Ya. Tapi kayak gitu terus. Gimana Pak Ustadz? Biar dia taubat sekalian aja dibuka. Nggak boleh gitu. Kata Nabi kan barang siapa yang menutup ya aibnya saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya dia di dunia dan di akhirat gitu. Jadi tutup aja. Kita kalau mau nasihati ya face to face aja, empat mata. Kalau ternyata tetap seperti itu, kita nggak tanggung jawab. Kewajiban kita hanya menasehati. Adapun dia sadar atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Tapi kalau di antara keluarga aja gitu nggak apa-apa Pak Ustadz. Misalkan kita sama saudaranya gitu, nggak ke orang lain. Ya lebih baiknya itu face to face. Ya tidak perlu keluarga mengetahui. Kalau bisa cuma kita saja gitu ya. Jangan sampai orang yang asalnya tidak tahu jadi tahu. Nah, tuh. Kebanyakan gitu. Ya, kebanyakan gitu. Jangan. Saudaranya gitu. Walaupun saudaranya nanti kan asalnya satu orang.
kamu jangan bilang siapa-siapa ya gitu kan. Saya cuma bilang ke kamu. Nanti yang dia bilang lagi, kamu jangan Pindah bilang lagi. siapa-siapa ya. Saya cuma bilang ke kamu. Satu-satu lama-lama jadi 1000 jadi gitu ya. Bahasa Kalau itunya hukum bahasa rajam Betawinya gimana, Ustaz? bagenin gitu. Iya. Hampir. Kalau hukum rajam gimana? Itu kan dipermalukan juga ya. Kenapa, Bu? Rajam kan dipermalukan juga, ditonton. Gimana? Hukum rajam. Udah Oh. kelewatan kali. Kalau hukum rajam gitu. Itu kan itu dipermalukan juga ya. iya, kalau hukum rajam itu memang Udah ada putusan. sudah dari Allah, turun dari Allah. Iya, itu kan sudah istilahnya sudah kalau sesuatu itu sudah dinaikkan sudah diperkarakan, sudah di pengadilan, maka tidak bisa untuk untuk pelajaran bagi yang lain gitu. Untuk efek jerah mungkin ya. Ya, efek jerah juga bagi yang lain biar nggak melakukan gitu. Oke. Kullama artinya apa? Setiap kali. Setiap kali. Nah, ini sudah kita hafalin ini. Kalau ketika apabila ama adapun haitsu dimanapun lama ketika kulama setiap kali. Kalau kulla aja ini artinya setiap atau seluruh. Kalau kulama ini sudah jadi satu paket artinya setiap kali. Adoa setiap kali. Tadi ada ini adoa, adoat. Menyinari. Betul. Menyinari. Ya. Lahum. Setiap kali di sini menyinari. Bagi mereka masyau. Mereka berjalan. Mereka berjalan. Tanda merekanya apa? Ada waw. Waw alif. Asalnya masya. Masya artinya apa? Masya berjalan. Kalau tamasya? Jalan-jalan. Iya. Tamasya itu bahasa Arab. Bahasa Arab ya, artinya jalan-jalan. Allah. Tamasya. Kalau masya berjalan aja. Kalau tamasya jalan. Mereka berjalan fihi. Di dalamnya. Ya. Setiap kali kilat itu menyinari kepada mereka. Mereka berjalan di dalamnya. Wa idza dan apabila azlam menjadi gelap. Ini di buku dilihat. Menjadi gelap alaihim atas mereka qamu mereka berhenti. Qamu di sini artinya berhenti. Mereka berhenti ya. Ini maksudnya ini orang-orang munafik ini setiap kali Al-Qur'annya itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka itu mau berjalan dengan Al-Qur'an. Ya, kalau Al-Qur'annya sesuai dengan hawa nafsu, mereka mau pakai Al-Qur'an itu. Ya. Kalau sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau azlama, Al-Qur'annya nggak sesuai dengan keinginan mereka, mereka berhenti, nggak mau jalan, nggak mau make. Jadi tebang pilih. Itu bahasa permisalannya, bahasa perumpamaannya seperti ini. Setiap kali kilat itu, maksudnya kilat di sini kan Al-Qur'an itu menyinari mereka, mereka mau jalan. Tapi kalau nggak menyinari, mereka nggak mau jalan. Mereka nggak mau. Iya, berarti apa? Tebang pilih. Ya. Kalau mau ngamalin Quran ya semuanya diamalin gitu. Kafah ya Ustaz ya? Hah? Kafah mah. Iya, harus diamalin. Bukan separuh-separuh ya. Jangan apa? Saya mau sholat aja lah, kalau zakat saya nggak mau gitu. Saya maunya haji aja lah, jalan-jalan. Kalau sholat saya nggak mau. Iya. Itu. Walau kalau sya'allahu sya'allah
Allah Sya'a ini artinya apa? Berkehendak. Atau berkehendak. Allahu Allah ini subjeknya. Ini akhirannya doma berarti subjek. Dan kalau Allah menghendaki, la. Sungguh atau pasti. La sungguh. Ya, laqad itu sungguh. Dua-duanya artinya sungguh. Inna sungguh, innama sungguhannya, ana sungguh, anama sungguhannya, laqad sungguh. La dan qad itu dua kata, artinya sama-sama sungguh. Sungguh atau pasti, dhahaba. Melenyapkan. Dhahaba bi ini artinya melenyapkan. Sam'ihim. Pendengaran mereka. Wa absarihim. Dan penglihatan mereka. Ini dengan Al-Quran itu. Kalau Allah berkehendak udah. Mereka sudah dilenyapkan, sudah dihilangkan oleh Allah. Ya, suara Al-Quran yang mereka benci itu menjadikan mereka stres, kemudian bunuh diri. Inna sungguh Allah atas kulli setiap atau segala, boleh juga artinya segala, semua. Syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Sungguh Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ini asal kalimatnya itu innallaha qadirun ala kulli syai'. Apa artinya? Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tuh. Coba kita rangkai dari yakadu. Hampir. Kilat menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menerangi bagi mereka berjalan di dalamnya. Dan apabila menjadi gelap atas mereka berhenti. Terus dan kalau Allah berkehendak, sungguh dia melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu, maha kuasa atau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kalau meliputi tidak termasuk ya Pak. Kenapa? Ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu begitu. Enggak. Kalau ini qadir arti asalnya memang menguasai. Qadaro itu artinya berkuasa atau mampu. Ya, maksudnya di sini berkuasa, maha berkuasa. Silakan Pak Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadu barku, hampir kilat, yahtopu menyambar, absorohum penglihatan mereka, ulama setiap kali ado alahum menyinari ado alahu masyaufih mereka berjalan di dalamnya. Dan apabila
gelap Gelap. alaihim atas mereka, komu berhenti, walau Allah Allah menghendaki. Dan kalau Allah menghendaki. jika Allah menghendaki, la jahaba sungguh melenyapkan bisam'ihim pendengaran mereka, wa absorihim penglihatan mereka, innallaha sesungguhnya Allah ala atas kulli setiap atau segala syai'in sesuatu qadirun berkuasa. Iya, ahsanta. Berikutnya ayat 21. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha. Wahai an-nasu. Manusia. U'budu. Sembahlah. Iya. Nanti kita akan belajar tasrifnya. Ini fi'il amr dari abada. Abada sudah menyembah. Ya'budu sedang menyembah. U'bud sembahlah. Ini fi'il amr ya. Sembahlah oleh kalian. Wawalif di sini artinya kalian. Rabbakum. Tuhan kalian. Rob Tuhan. Kalian. Alladzi. Orang yang. Ini kalau karena berhubungan dengan Allah, jadi Allah itu kan bukan orang. Iya. Cukup diartikan yang aja. Tuhan kalian yang khalaqakum. Menciptakan kalian. Khalaqo itu menciptakan atau sudah menciptakan. Khalaqo sudah menciptakan. Ya khluqu sedang menciptakan. Walladzina dan orang-orang yang min dari qablikum sebelum kalian. La'alla semoga kalian tattaqun bertakwa. Ya, kalian bertakwa. Terus coba kita rangkai. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Ya, silakan Ibu Dini. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, budu sembahlah oleh kalian, Rabbakum Tuhan kalian, ladzi yang khalaqakum menciptakan kalian, walladzina dan orang-orang yang min qablikum dari sebelum kamu sekalian, la'alakum semoga kalian tattaqun bertakwa. Iya, ahsanti. Alladzi ja'ala lakum al-arda firasyan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alladzi artinya apa? Yang ini berhubungan dengan Allah. Allah kan bukan orang ya. Ya alladzi yang ja'ala telah menjadikan atau sudah menjadikan. Ini namanya fi'il madhi past tense. Lakum
Bagi kalian. Bagi kalian. Bagi kalian. Al-ardo. Bumi. Kalau bahasa Inggrisnya bumi apa? Earth. Iya. Itu dari bahasa Arab itu. Al-ard. Itu dari art ya, Tat ya? Iya. Oh. Jadi dari bahasa Arab atau Inggris atau Arab yang ambil dari bahasa Inggris. Iya. Tuaan bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab ya, dari Nabi Ismail. Nah, jadi mereka ngambil juga dari bahasa Arab. Firasyan. Hamparan. Sebagai hamparan. Firas itu asal artinya itu ini apa namanya itu? Tikar. Ya, tapi di sini bukan tikar ya. Tikar itu kan seperti hamparan gitu. Hamparan. Ya. Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan. Ya. Sehingga mudah untuk ditinggali. Coba kalau bumi itu apa namanya bentuknya zigzag gitu ya. Wah, kita tinggalnya sulit. Ya kan? Tapi bumi itu rata gitu, sehingga mudah untuk ditempati gitu. Itu kan nikmat ya, nikmat yang kadang kita tidak sadari. Tidak sadar. Wasama'a Dan langit iya. binaan. Ditegakkan sebagai atap. Bina itu iya, asal artinya bina itu apa? Bangunan. Bina. Atap. Tapi maksudnya di sini atap. Ya, jadi langit itu atap bagi kita ya, sehingga benda-benda langit tidak langsung menabrak bumi. Ya, ada sesuatu yang melindungi bumi. Wa angzala dan diturunkan. Nah, ini kata kerja aktif. Dan Allah menurunkan minas sama dari langit ma'an. Air apa namanya? Hujan. Fa'akhroja maka mengeluarkan. Ya. Allah mengeluarkan. Nah, ini dari kata akhroja. Akhroja dari khoroja. Khoroja keluar. Kalau akhroja mengeluarkan. Bihi dengannya dengan air tadi. Minas samarot. Dari macam buah-buahan. Dari sebagian buah-buahan. Rizqan rizki lakum bagi kalian. Fala maka jangan karena itu maka jangan. Laknya di sini artinya jangan ya. Jangan ya. Ciri-cirinya kalau setelahnya ada ta, kemudian akhirnya sukun. La taj'alu. Ini artinya jangan kalian jadikan. Ja'ala kan artinya apa? Ya, menjadikan tadi. Ya, jangan kalian jadikan lillah bagi Allah andadan sekutu. Artinya jangan kalian menuhankan selain Allah. Jangan kalian menyembah sekutu-sekutu selain Allah. Wa antum dan kalian ta'lamun. Kalian tahu. Nah, itu tuh perbuatan salah itu. Ya, kecuali kalau orang yang belum sampai dakwah Islam kepada mereka, ya, mereka itu tidak diazab. Ya, semua orang itu di tengah hutan gitu ya, tidak ada orang yang berdakwah ke sana, sehingga mereka nggak tahu, nggak kenal Islam. Ya, maka mereka itu tidak diazab nanti. Tapi kalau sudah kena dakwah, ya sudah didakwahi, sudah tahu Al-Quran, dia juga sudah membaca atau lihat di internet, oh Islam seperti ini, nah, tapi dia menolak, nah maka mereka yang terkena azab. Nah, ini tahu ini wa antum ta'lamun, dan kalian tahu bahwa
itu tidak boleh menyekutukan Allah. Tapi tetap ngeyel, maka mereka lah yang diazab. Baik, kita rangkai. Alladzi, yang ini sedang mensifati Allah ini. Sedang mensifati Allah. Allah lah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan Allah menurunkan dari langit air. Maka Allah mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan selain bagi Allah tandingan dan kalian mengetahui. Bagus. Ya, silakan Ibu Neneng. Alladzi Allah yang anak telah menjadikan lakum bagi kalian ard di bumi birosan hamparan sebagai hamparan, wasamaa dan langit binaa sebagai atap, wa anzala Allah menurunkan minat samai dari langit air, wa akhraja dan Allah mengeluarkan dengan air dengannya minas samaroti, Allah menurunkan dari buah-buahan rizqan rezeki lakum bagi kalian. Fala janganlah bila jadi kalian menjadikan Allah sekutu-sekutu bagi sekutu wantum dan kalian ta'lamuna kalian mengetahui. Iya, untas kalian mengetahui. Baik, selanjutnya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa artinya apa? Dan in jika wa in dan jika kuntum kalian adalah. Asalnya apa? Asalnya kun ditambah tum. Kana ditambah tum jadi kuntum. Kalian adalah di dalam roibin keraguan. Wa in kuntum fi roibin, apa artinya? Dan jika kalian di dalam keraguan. Ya, maksudnya jika kalian ragu. Jika kalian masih ragu. Mimma dari apa ya? Mimma ini asalnya apa? Min nama ma. Iya, asalnya min dan ma disambung jadi mimma. Min artinya dari, ma artinya apa yang nazzalna kami turunkan. Ini tanda kaminya mana? Ini asalnya nazzala. Nazzala ditambah na jadi nazzalna. Kami turunkan. Ala atas abdina hamba kami. Maksudnya siapa itu hamba kami? Nabi Muhammad. Yang diturunkan maksudnya apa?
Al-Quran. Ya. Maksudnya jika kalian masih ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan atas hamba Nabi kami, Muhammad. atas Hamba Nabi kami Muhammad. yaitu Nabi Muhammad. Maka beri. Datangkanlah. Nah, datangkanlah. Ini fi'il amr. Asalnya dari ata, ya'ti. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar tasrif asal dari ini. Asalnya fi'il madi menjadi fi'il mudhari, menjadi fi'il amr. Maka datangkanlah bisuratin dengan surat. Satu surat. Ini isim mufrad min dari mislihi. Semisalnya. Misal ini semisal. Kalau masal apa? Perumpamaan atau permisalan. Masal dengan misal artinya mirip. Misalnya. Wa Dan ud'u. ajaklah. Ini fi'il amr dari da'a yad'u. Artinya mengajak. Ajaklah. Berarti ud'u. Ajaklah. Da'a yad'u. Kalau perbuatannya namanya dakwah. Dakwah itu ajakan. Ya. Jadi orangnya namanya da'i. Orang yang mengajak. Syuhada'a. Saksi. Teman-teman. Saksi atau teman ya teman-teman. Saksi-saksi kalian. Maksudnya di sini saksi adalah teman, penolong. Ya, syuhada asal artinya apa? Saksi, tapi di sini bukan saksi, maksudnya siapa? Penolong kalian, teman-teman kalian. Min dari selain Allah. Dari Hmm. selain Allah. Yang selain Allah. Silakan kalian ajak teman-teman kalian, penolong-penolong kalian selain Allah. Untuk apa? Untuk membuat satu surat. Untuk mendatangkan satu surat. Silakan bikin satu surat. Ya. Jika kalian artinya jika kuntum kalian adalah shodiqina, orang-orang yang benar. Ini ada ya nun, jama apa berarti? Jama mudzakkar salim. Shodiq, orang-orang yang benar. Jika kalian orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang benar bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Silakan bikin. Coba kita rangkai dari wa'in dan jika kalian adalah di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan, Allah turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah dengan satu surat dari semisalnya dan ajaklah penolong kalian dari selain Allah. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Silakan Pak Fathur Rahman. Tutup tadi. In kuntum fi raibin mimma. Silakan Ibu Susi. Ibu Susi Sanjaya. Wa in kuntum, dan jika adalah kalian adalah fi di dalam raibi keraguan mimma dari apa yang nazalna kami turunkan ala atas abdina hamba kami tu
maka datangkanlah bisuratin dengan satu surat min mislihi dari semisalnya. Wada'u syuhada akum, dan ajaklah penolong-penolong kalian min dunillah, dari selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Iya, mantap. Ini sudah bukan sudah bukan membahas orang munafik lagi ya, tapi membahas secara umum. Orang kafir, orang munafik, semuanya ini. Tadi berakhir pada ayat 21 tadi. Ayat 21 sudah berbicara secara umum. Jadi ayat 20 sampai ayat sebelumnya itu sampai ayat berapa? Kalau tidak salah ayat 8. 8 sampai 20 itu konteksnya orang munafik. Nah, dari 21 ini sudah konteksnya umum. Tuh ya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naro allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, ini semakin sedikit merah-merahnya. Yang merah ini kan maksudnya belum pernah ketemu ya. Ini yang hitam semakin banyak nanti. Fa artinya apa? Maka. In artinya apa? Jika. Fa'in artinya apa? Jika kamu. Maka jika. Lam. Tidak atau belum. Taf'alu. Kalian mengerjakan. Ini ada ta, wawu alif artinya kalian. Ya, tumir. Fa'ala itu artinya apa? Fi'il. Kata kerja kan? Nah, ini mengerjakan artinya. Maka jika kalian tidak mengerjakan, maksudnya tidak membuat satu surat. Walan dan tidak akan. Lan ini tidak akan. Taf'alu kalian mengerjakan. Artinya kalian tidak akan bisa mengerjakan itu. Ya, karena itu yang bisa adalah Allah. Yang bisa bikin satu surat. Fa maka ittaqu takutlah. Ini ittaqu arti lainnya juga apa? Bertakwalah. Ya, tapi di sini konteksnya itu takutlah. Anar. Api. Neraka. Api atau neraka? Neraka. Di sini neraka maksudnya. Neraka. Kalau yang tadi kan ayat berapa itu? Itu api. Kalau di sini neraka. Maka takutlah neraka alati. Yang ini kan karena anar ini bukan orang, jadi orangnya dibuang. Artikan yang saja. Alati yang wakudu. Bahan bakarnya. Wakud ini satu kata nih. Bahan bakar. Wa ini bukan dan, ini satu kata. Wakud ini bahan bakar. Ha ini kembalinya kenar. Bahan bakar neraka adalah anas, manusia. Wa dan hijaroh, batu hijaroh. Ini kalau hijaroh kita ingat dengan hajar aswad. Hajar ini satu akar kata dengan hijaroh. Hajar artinya apa? Batu. Kalau hajar aswad batu hitam. Ya, batu hitam gitu ya. Hajar aswad itu batu hitam. Ini hijaroh sama artinya batu. Uiddat disediakan. Yang disediakan. Ini disediakan atau disiapkan. Uiddat. Li bagi al kafirin orang kafir. Ini jamak apa? Mudzakar salim. Tadi sudah kita pelajari. Akhirnya ya nun. Kafirin. Orang-orang
Kafir. Coba kita rangkai. Maka jika tidak kalian mengerjakan dan tidak akan kalian bisa mengerjakan, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Disediakan bagi orang-orang kafir. Naudzubillah. Jadi bahan bakarnya itu manusia. Serem. Ustaz nanya dong, kok jin enggak Ustaz? Nggak tahu Bu. Itu kan bahan bakarnya manusia, jin kok enggak ya? Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu. Tapi di ayat lain juga dibilang sih bahan bakarnya manusia dan jin. Iya, manusia dan jin. An-nasu itu manusia dan jin meliputi gitu, Ustaz. An-nasu. Ya mungkin diwakili manusia kali Bu. Jin yang berwajah manusia yang manusia yang berhati jin. Allah a'lam. Silakan. Yang belum, Pak Fatur Rahman Samarinda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taf'alu, dan jika jika tidak mengerjakan, walan taf'alu, dan tidak mengerjakan, tidak akan mengerjakan, kalian mengerjakan, dan maka dan jika kalian tidak mengerjakan, fattakun nar, maka takutlah kepada neraka, allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya annas manusia, dan wal hijarah dan batu, uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Santa. Terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Sudah satu halaman, satu kaca. Alhamdulillah. Nanti kalau 20 pertemuan berarti 20 kaca. 20 kaca itu 1 juz. Nah, kalau sudah dapat 1 juz itu sudah sekitar 50% kosakata Al-Qur'an sudah dikuasai. Masya Allah. Iya. Jadi nanti ibu-ibu baca juz 2, juz 3 sampai juz 30 itu sudah banyak banget kosakata yang sudah tahu gitu. Nanti amin. Mudah-mudahan bisa ngikutin terus nih Ustadz. Iya. Ini Pak Rijal tadi nggak disuruh baca ya? Iya, saya lagi di pena ini, Ustaz. Oh, di pena. Udah di sana. Udah. Nanti saya insya Allah besok Sabtu. Ya, belajar langsung saya ntar besok ah. Insya Allah. Ya, ada pertanyaan silakan. Yang hari pertama dan kedua tidak ikut, bagaimana Pak? Ada rekamannya Pak? Tadi. Ya, rekamannya di YouTube ada. Nanti disimak aja. Pak Subianto ya? Ya. Iya. Saya juga baru ikut hari keempat ya Ustaz. Nggak apa-apa lah. Ibu Wirda kan pindahan. Iya. Cuman ya itu bolong-bolong melulu. Bolong-bolong. Ditambal Bu. Ya insya Allah. Ustaz, aman Ustaz? Ya. Saya mau mundur duluan, ada meeting di kantor Ustaz, boleh ya? Iya. Silakan Bu. Jazakallah khair ya Ustaz.